Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terlalu lama antre, ratusan warga Klaten berdesakan demi mendapat beras murah. Dapat apresiasi dalam pemilu, puluhan KPPS di Grobogan menerima hadiah kambing. Seorang pria di Semarang terluka usai dibegal saat menepi untuk jawab telepon di ponselnya. Terserang hama tikus, puluhan hektar tanaman padi di Gombang, Boyolali gagal panen. Para petani rugi jutaan rupiah karena biaya produksi keluar 2 kali lipat. Tanaman padi milik petani di Gombang, Kecamatan Sawit, Boyolali ini rusak terserang hama tikus. Serangan hama muncul sejak 1 bulan lalu. Para petani merugi karena tanaman padi yang dirusak oleh tikus tidak bisa tumbuh. Sementara petani telah mengeluarkan biaya benih, pupuk, obat anti tikus, dan jasa traktor. Kerugian hampir 100%, Mas. Dia cuma merusak, Mas. Jadi padi itu dirusak, dipatah-patahin, tinggal. Dampaknya udah nggak bisa panen, soalnya kan padinya sudah terpotong-potong, jadi batang padinya sudah terpotong dan nggak bisa keluar lagi. Itu. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sawit mencatat ada 44 hektar sawah di Kecamatan Sawit yang terserang hama tikus. Lahan itu tersebar di 5 desa, yaitu Desa Gombang, Kateguhan, Bendosari, Jatirejo, dan Desa Manjung. Dan kita fasilitasi dengan umpan dari Klera dan basmikus itu untuk untuk ngempos tikus atau untuk fumigasi tikus. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih berjalan terus, sampai sekarang ini sudah mencapai 44 hektar. Dan selain itu petani juga sudah melakukan gerakan dengan sanitasi lingkungan, karena tikus itu adalah sangat suka dengan tempat-tempat yang kotor. Sebagian lahan padi warga rusak berat mencapai 78%. Sedang serangan ringan hama tikus mempengaruhi hasil panen padi hingga 50%. Petani bersama pihak kecamatan akan mengintensifkan gopyokan dengan asap bubuk belerang, jerami kering atau areng yang dibakar. Cara ini dinilai efektif memancing tikus keluar dari lubangnya. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ratusan warga saling berdesakan demi mendapat beras murah dalam pasar murah sembako di Klaten. Sementara di Kabupaten Semarang, warga kurang mampu kembali menerima bansos beras. Ibu-ibu ini saling menjerobot antrean demi bisa membeli paket sembako murah di pasar murah sembako Desa Kebonalas, Manis Renggo, Klaten. Imbauan petugas untuk tertib dalam antrean diabaikan warga yang sudah menunggu lebih dari 1 jam. Dalam pasar murah ini ada 300 paket sembako murah berisi 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng seharga Rp81.500. Ada beras, minyak, sama gula. Tadi pada saling serobot ya antrian. Iya, soalnya yang dari belakang itu main masuk aja, nggak ngurut dari depan sih. Sementara di Kabupaten Semarang, warga Desa Kebumen, Kecamatan Banyu Biru, kembali mendapatkan bansos beras. Ada 565 keluarga yang antre untuk mendapatkan bansos 10 kg beras di posko Desa Kebumen. Harga sembako ini kok mahal sekali berasnya. Apa ada yang mengatakan, itu mah ganti nih harga sembako yang DKI hari ini. Apa benar apa enggak sih Mas itu? Katanya dibebankan sama masyarakat karena harga dapat sembako terus harga beras naik. Pemerintah memberikan bansos beras akibat tidak mampu menurunkan harga beras sejak pertengahan tahun lalu. Krisna Agung dan Yulianto melaporkan dari Klaten dan Kabupaten Semarang. Menyusul harga beras, harga telur ayam di Kudus dijual Rp31.000 per kilogram. Bahkan harga cabai dan sayuran di Banjarnegara naik hingga 100%.
Harga telur di Kudus tembus Rp31.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi secara bertahap sejak pekan lalu. Salah satu pemasok telur di Jalan Kepodang Kudus menyatakan harga telur ayam tersebut naik dari sepekan sebelumnya hanya Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga telur dan bahan makanan lainnya memang selalu terjadi saat menjelang bulan suci Ramadan. Langsung naik banyak atau sedikit? Enggak bertahap. Sedikit-sedikit ya? Awalnya berapa, Bu? Paling enggak ya sehari paling 1.000. Awal normal harganya sekitar berapa sih? Kemarin kan 26. Warga pun merasakan ekonomi kian berat, sebab tidak hanya telur, harga kebutuhan pangan lainnya juga ikut melonjak. Kalau naik ya kok bisa naik terus. Kalau kita normal kembali aja masih menolak. Harga serupa juga dialami komoditas cabai dan sayuran di pasar tradisional Banjarnegara. Bahkan kenaikan harga cabai bisa mencapai lebih dari 100%. Cabai merah keriting naik dari Rp35.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit super naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai hijau dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Begitupun harga sayuran, tomat naik dari Rp6.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Semua sih naik. Semua naik ya. Yang kenaikan paling tinggi apa? Cabai merah. Cabai merah. Sekarang berapa, Bu? Sekarang aku belinya 65. Jualnya aja. Jualnya 80. Dulu kalau pas murah berapa? Paling 25, 30. Dampak kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat lesu. Pedagang pun mengalami penurunan omset hingga 40%. Arif Nur dan Mardianto melaporkan dari Kudus dan Banjarnegara. Kenaikan harga bahan pangan semakin menghimpit usaha kecil. Salah satu penjual nasi goreng di Salatiga bingung karena harus menanggung kenaikan harga bahan pangan, tetapi tak bisa menaikkan harga jual nasi gorengnya karena takut tidak laku. Naiknya harga bahan pangan membuat Suwardi, seorang pedagang nasi goreng di Jalan Argoboga, Salatiga ini seperti menelan buah simalakama. Saat ini, nyaris seluruh bahan baku nasi goreng mulai beras, telur, daging ayam hingga cabai naik cukup drastis. Namun daya beli masyarakat yang rendah memaksanya tak bisa ikut menaikkan harga nasi goreng, tetap Rp14.000 per porsi. Ia berharap harga bahan pangan bisa kembali normal. Gimana Mas ya, dampaknya ya pengaruh besar juga sih Mas. Masalahnya kan harga pokok semua naik, sedangkan kita penjualan belum bisa menaikkan harga Mas. Ini ada rencana nggak untuk menaikkan? Belum sih Mas, nanti perlahan. Kita lihat situasinya dulu. Kalau harapan saya untuk pedagang kecil seperti saya ini kan harusnya harga kembali normal, lebih murah lagi seperti yang dulu Mas. Dalam sehari, Suwardi membutuhkan 6 kg beras, cabai setengah hingga 1 kg, telur 6 kg, dan daging ayam 4 kg. Suwardi tak tahu sampai kapan ia bisa bertahan tidak menaikkan harga nasi goreng yang ia jual. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Puluhan KPPS di Grobogan menerima hadiah kambing. Setiap TPS menerima 1 ekor kambing sebagai apresiasi kepada KPPS karena mampu meningkatkan partisipasi pemilih. 24 KPPS dari 24 TPS di Grobogan menerima hadiah kambing. Bukan dari KPU, tapi kambing-kambing ini justru diberikan oleh komunitas pecinta alam Grobogan. Para pecinta alam terpanggil untuk memberikan hadiah sebagai apresiasi kepada para KPPS. Tidak sembarang KPPS, penerima hadiah adalah KPPS yang berhasil meningkatkan partisipasi pemilih di desanya. KPPS di TPS 12 Banjarjo, Kecamatan Gabus misalnya, 100% pemilih hadir untuk memberikan hak suaranya. Hadiah kambing tersebut diserahkan di halaman KPU Grobogan Senin lalu.
Ada berapa? Ada 24. Dananya dari iuran dari pengusaha outdoor, terus iuran dari teman-teman dan donatur. KPPS pun senang menerima hadiah tersebut. Rencananya ngambilnya buat apa nanti? Belum tahu sih Pak, soalnya nanti tunggu anggotanya dulu. Mau diapain tuh terserah anggotanya aja. Yang pasti senang. Yang pasti ya senang. Senang banget sih Pak. KPU Grobogan mengakui tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 cukup tinggi, mencapai 80%. Partisipasi di Kabupaten Grobogan ini secara umum ya, itu di angka sekitar 80% untuk tingkat partisipasinya. Dari target berapa Pak? 79,7 atau berapa itu kita dilanggan 80%. Jadi luar biasa. Apa yang dilakukan komunitas di Grobogan ini membuktikan pecinta olahraga alam tidak hanya peduli pada alam, tapi juga peduli kepada berjalannya demokrasi di tanah air. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.